Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan bimbingan masing-masing. Berdoa dulu. Ibu itu dulu ya, absensi dulu ya. Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya. Yang pertama Cynthia Bella, Hadir. Luna Afrilita, Hadir. Rani Gusmiarni. Hadir. Ya, hadir semua ya teman-teman. Materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Ada yang tahu teks eksposisi apa? Iya. Nggak tahu, ibu jelasin ya. Teks eksposisi adalah suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Di dalam teks eksposisi biasanya menggunakan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti. Di situ ada, kalian sudah memegang buku paket masing-masing dan silakan untuk membaca contoh teks eksposisi dalam buku tersebut. Sudah membaca semuanya anak-anak? Gimana? Bagus apa kurang jelas apa gimana? Kurang jelas? Nah, ibu jelasin mengenai beberapa hal tentang teks eksposisi ya. Yang pertama ada pengertian. Tadi ibu sudah menjelaskan pengertian teks eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. Oh ya, sebelum ibu menjelaskan, silakan kalian sembari mencatat ya, mencatat penjelasannya ibu jelasin. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. Apa sih itu ciri-ciri teks eksposisi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ibu jelasin ya. Yang pertama adalah berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Yang kedua, penyampaiannya harus secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, tidak memihak, berarti tidak memaksakan sikap penulis dalam pembacanya. Yang kelima, menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Apa itu tesis? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ibu jelasin ya. Nggak apa-apa. Tesis adalah pembukaan karangan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik pembicaranya. Tesis ini berisi teori yang dibahas atau sebuah hasil yang nantinya akan diperkuat argumen. Yang struktur selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan atau pernyataan yang berdasarkan referensi yang kredibel atau yang sesuai. Selanjutnya adalah 3. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menjadi simpulan paragraf serta penegasan kembali dan argumentasi. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menjadi simpulan paragraf serta menegaskan kembali tulisan dalam argumentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Apa itu jenis-jenis teks eksposisi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jenis-jenis teks eksposisi adalah ada teks eksposisi definisi, eksposisi ilustrasi, dan eksposisi pertentangan. Ibu akan jelasin satu persatu ya. Yang pertama, eksposisi definisi.
eksposisi definisi yaitu paragraf yang memaparkan pengertian sesuatu secara jelas dan terperinci. Dan yang kedua adalah eksposisi proses. Eksposisi proses adalah paragraf yang menerangkan suatu proses pembuatan, proses melakukan sesuatu kegiatan, atau proses terjadinya sesuatu. Yang selanjutnya adalah eksposisi analisis. Eksposisi analisis yaitu paragraf yang berisi pembagian masalah pada gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu, yang intinya akan disusun menjadi paragraf yang berurutan dan simetris. Selanjutnya adalah eksposisi ilustrasi. Kalian tahu ilustrasi itu apa? Hayalan atau tidak? Belum ada gambaran, kayak kalau bahasanya samar-samar gitu ya. Kalau ilustrasi. Nah, di sini pengertian eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang dikembangkan berdasarkan gambaran sederhana dari suatu gagasan atau ide. Ada yang mau bertanya sampai sini? Belum ada ya? Oke, selanjutnya di dalam buku paket kalian masing-masing ada sebuah contoh teks eksposisi. Kalian tadi udah membacanya ya? Udah apa belum? Sudah. Nah, di situ nanti kalian amati apa saja yang ada di dalam teks tersebut, kayak tadi yang udah jelasin struktur teks tersebut, kayak tesis, terus apa lagi ya tadi ya, penegasan ulang, terus argumentasi, itu apa saja yang ada di dalamnya. Nanti ibu akan berikan kuis ya. Kuisnya itu menggunakan model talking stick atau pembelajaran yang nanti ibu akan memutarkan satu musik, nanti muter ya, dari 3 anak muter megang ini ballpoint. Terus kalau misalkan musik itu berhenti di Mbak Rani, nanti Mbak Rani jawab pertanyaan yang ibu sajikan ya. Siap? Siap. Ibu akan memberikan ballpoint ini ke kalian, nanti ibu mutar musik. Terus nanti kalau misalkan berhenti di Rani, Mbak Rani, nanti Mbak Rani jawab pertanyaan dari ibu ya. Udah paham kan? Ya, dari siapa? Mbak Bella, Mbak Rani. Ya, mutar no. Ya kan, beres-beres. Berarti ada pertanyaan dari ibu ya. Yang pertama, ibu mau ngasih apa ya, pertanyaan apa ya? Oh ya, apa itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Teks eksposisi merupakan karangan ya Mbak ya? Atau tujuan? Ya, ibu mau tanya, Mbak Rani apa namanya, kelas berapa? 7. Kelas 7, kelas 1 SMP ya. Nanti ibu minta Mbak Rani nanti tugasnya nerapin apa itu teks eksposisi. Maksudnya nggak usah dikasih tahu ke ibu, kayak Rani tuh cari tahu materi teks eksposisi itu apa aja gitu, buat pembelajaran diri sendiri gitu ya. Itu dari pengertian segala macam, ciri-ciri, struktur gitu ya. Selanjutnya itu lagi ya anak-anak, ini dari Mbak Rani. Semangat. Nah, ibu kasih pertanyaan buat Mbak Luna ya. Maunya pertanyaan sulit apa gampang? Gampang aja. Beda.
Sebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi adalah: 1. Berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. 2. Penyampaian harus secara lugas dan menggunakan bahasa baku. 3. Penjelasannya bersifat informatif, disertai data-data yang akurat dan faktual. Ibu mau tanya sama Mbak Lina, bahasa baku itu yang seperti apa, Mbak? Baik dan benar. Bahasa baku adalah bahasa yang baik dan benar. Ada bahasa yang baik tapi tidak benar sesuai KBBI. Ada yang bahasa yang benar tapi tidak baik. Ada yang bahasa yang baik tapi tidak benar. Jadi harus melengkapi, saling melengkapi bahasa baku, bahasa baik dan benar. Ya, selanjutnya muter lagi. Selanjutnya muter lagi. Dari Mbak Luna. Yuk. Mbak Bella, Ibu mau tanya ya. Siap? Siap. Sebutkan struktur teks eksposisi. Strukturnya aja. 1. Apa sih? 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan. Ulang. Iya. Yang pertama, ulang ya Mbak Bella ya? Ya benar. Struktur teks eksposisi ada 3 macam. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya. Dari penjelasan Ibu hari ini ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, ada yang kayaknya kurang paham banget loh Bu, gini. Nggak apa-apa, ditanyain aja. Mengenai apa? Mau Ibu bacain itu contoh teks eksposisi? Ya, Ibu bacainnya. Kan mengenai cerita atau contoh teks eksposisi. Mau Ibu yang membacakan atau kalian yang mau baca satu-satu? Dibacakan aja. Ya, di sini judulnya membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar. Yang pertama ada tesis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya ke sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim atau hal yang biasa. Padahal bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Makin banyak juga orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, sungai akan meluap atau menimbulkan bencana banjir. Selanjutnya bagian argumentasi. Dari tahun ke tahun, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pujiastuti, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia. Dengan perincian sampah plastik yang dibuang ke laut bisa mencapai 9 ton beratnya per tahun. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah ke sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Misalnya, banjir yang pernah terjadi di Jakarta Selatan yang disebabkan banyaknya sampah menyumbat saluran pembuangan air. Padahal, korban karena banjir tertentu tidak sedikit, tidak hanya korban luka-luka yang meninggal juga karena banjir tersebut.
Akan tetapi, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan di sungai. Yang terakhir, bagian penegasan ulang. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi supaya tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Jika tidak ada sampah di sungai, air sungai tidak akan tersumbat dan tidak akan terjadinya banjir, meskipun hujan deras terus menerpa. Ya. Di sini yang ada di dalam teks tersebut menuliskan banjir di Indonesia itu sangat lazim atau sudah biasa, tetapi masyarakat itu sendiri tidak mempunyai pandangan ke depan untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Tujuan Ibu menyampaikan contoh teks eksposisi mengenai banjir tersebut adalah agar masyarakat senantiasa untuk selalu berhati-hati atau selalu mengingat bahwasanya membuang sampah di sungai akan menyebabkan beberapa banjir yang menyebabkan beberapa korban meninggal. Jadi untuk lebih berhati-hati, maka lebih baik kita itu introspeksi diri sendiri. Apakah kita sudah benar-benar menjadi warga Indonesia yang baik dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau bahkan kita menjadi warga negara Indonesia yang mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Jadi untuk anak-anak peserta didik Ibu sekalian semuanya, kita senantiasa untuk selalu membuang sampah di tempatnya, atau tidak boleh membuang sampah di sungai. Terkadang kita malas ya untuk membuang sampah di tempat sampah, terus di tempat-tempat yang seharusnya kita buang, karena memang beberapa orang Indonesia itu menyepelekan hal itu, karena mereka menyepelekan ya udahlah, yang penting kita rumahnya bersih, tapi membuat banjir di sekitar ya. Jadi itu aja yang mau Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Ibu mau tanya, menurut kalian banjir di Indonesia itu udah menurun apa semakin meningkat? Semakin meningkat. Ya, semakin meningkat karena perbuatan ulah manusia itu sendiri. Jadi lebih baik kita itu mencegah daripada kita mengobati ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau gimana? Bapak tanyain aja. Mungkin masih ada. Ya, cukup sekian ya. Yaudah, nanti minggu depan kita akan melakukan pembelajaran debat. Nanti kita akan melakukan pembelajaran debat, materi debat, nanti kita akan praktek debat. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua, anak didik Ibu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.